seperti biasa, hari ini gue balik lagi sendirian tanpa Dokter Adrian karena kan kalian tahu ya, maksudnya kan kurang terlalu gimana gitu ya sama Adrian ya. Jadi gue akan bahas sendiri hari ini. Jadi buat teman-teman yang udah sering nonton kalau gue sendirian ngobrol apa, biasanya gue ngobrol soal parenting karena kan gue orang tua baru gitu. Dan kebetulan istri gue emang suka banget belajar. Maksud gue istri gue dosen tapi dia kalau belajar tuh suka banget. Jadi dia punya buku-buku parenting tuh yang setebel-tebel mungkin segini gitu ya. Dari umur 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, dan sampai 3 tahun. Kayak dia prepare, terus dia ikut kelas banyak sekali. Dan mungkin dia ikut ada dapat 20 kelas kali itu, 25 atau 15, gue gak tahu. Salah satunya nama gue karena dia udah kepake buat promo yang lain, jadi gak ada promo, akhirnya pakai nama gue untuk promo. Saking segitu sukanya ikut kelas. Tapi gue hari ini pengen bahas satu buku di luar kelas. Jadi ini tidak komen sama temen gue yang kebetulan sama, bukan temen, si ipar lah gitu. Karena adik ipar gue punya suami gitu ya. Terus dia suka baca juga. Terus ada komen satu buku yang baru ditulis tahun 2021 atau 2022. Ditulis sama menteri di era Obama pendidikan, teknologi pendidikan lah, atau divisi kementeriannya gitu. Jadi bukunya baru, ditulis di masa pandemi, namanya Digital for Good. Buku ini banyak banget tentunya, nggak bisa gue bahas semua di sesi ini, tapi gue mau share hal yang menarik sebetulnya. Jadi teman-teman gini, lu orang pernah kepikiran nggak sih kalau misalnya ya, kita sebagai orang tua baru, atau misalnya, let's say nggak orang tua baru deh, lu suka lihat nggak kalau jalan di mall gitu ya, sama keluarga, biasanya anaknya tuh ada gadget di depannya. Gue nggak menyalahkan, seperti yang gue pernah bilang, gue juga pernah bahas soal ini, soal gadget, anak temen gue yang pakai gadget dan gue lihat sendiri. Tapi ini bukan soal gadget. Buku ini mengubah paradigma gue tentang gadget. Gue mau share sedikit teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu, kita tuh suka banget kalau di orang tua baru ya, kita tuh suka banget ngomongin soal screen time. Jadi anak tuh masih dikasih screen time kapan umurnya gitu. Screen time buat anak tuh berapa lama gitu. Terus anak umur berapa yang boleh kasih screen time? Screen time-nya apa? Apakah gue sebutnya kayak apakah Dora boleh, kan Dora tuh ini apel, apa ini apel, suka gitu kan Dora kan, apakah itu boleh? Terus apakah main game nggak boleh gitu? Sebagai seorang kakak juga, gue punya adik umur mungkin sekarang 14 tahun kali ya, kan dari umur 11 tuh 10-11 tuh gadgetnya banyak banget main game sama teman-temannya gitu. Terus nyokap gue suka teriak gini, jangan main handphone terus, jangan main gadget terus gitu. Itu sering kita dengar lah, kalau lu punya keponakan pasti suka ngomong, main terus kerjanya belajar dong gitu. Itu sering terjadi kan. Nah, buku ini ngasih tahu paradigma yang menarik. Dia bilang gini, seringkali kita sebagai orang tua ngomongnya gini, hati-hati ya di internet, kamu jangan buka aneh-aneh ya, kamu jangan ini ya, kamu di internet tuh mesti begini-begini ya gitu. Tanpa kita sadari bahwa itu tuh gak membangun kecerdasan anak kita di dunia digital. Dia bilang gini buku ini, kita tuh punya 2 kewarganegaraan sekarang, di dunia nyata dan dunia tidak nyata, virtual, atau nanti akan muncul eranya metaverse gitu. Di dunia nyata, kita nih belajar banyak rambu-rambu. Kita ada belajar di rumah, mungkin kalau makan bareng kita ada tata kramanya, nyetir kita ada lampu merahnya, kemudian di sekolah kita ada peraturannya. Tapi di digital, itu gak ada aturannya gitu. Ketika kita ngomong sama anak kita atau sama keponakan kita, jangan ini ya, jangan ini ya, jangan ini ya. Analoginya, lu seperti nyetir mobil dan lu pakai sabuk pengaman. Lu hanya pakai sabuk pengaman karena isinya cuma jangan, bahaya gitu. Lu bayangin ya, kalau lu nyetir hanya pakai sabuk pengaman diajarin ya, lu nggak belajar nginjek gas, kapan ngerem, lampu merah, kecepatan di tol, gimana cara nyalip, gimana cara parkir. Coba lu coba nyetir mobil hanya belajar caranya pakai sabuk pengaman. Apa nggak tambah bahaya tuh kehidupan? Bener dong. Jadi buku ini mau bilang bahwa di dunia digital itu nggak cuma soal jeleknya, tapi ada bagusnya. Gimana caranya kita jadi warga negara yang baik di dunia digital. Dia bilang gitu. Jadi banyak banget bukunya. Tapi ada hal yang menarik teman-teman. Gue mau share beberapa hal yang menurut gue poin-poin bagus ya. Ada banyak sih, tapi lo orang mesti baca sendiri, mesti cari bukunya sendiri. Tapi ada hal yang bagus. Yang pertama adalah tidak semua permainan itu buruk di digital. Contoh gini, misalnya, atau gini ya sebelum ke situ, tidak semua di depan gadget itu buruk. Dia bilang, kalau lu di depan gadget lagi video call sama opa oma lu 2 jam,
Ya beda dong sama lu main game, dia bilang gitu. Atau kalau lu main 2 jam game Candy Crush sama lu main let's say Minecraft yang bikin-bikin bangunan, atau lu bikin-bikin main chess, atau lu main hal yang lain, pasti beda dong mindsetnya. Jadi dia bilang yang pertama, ketika masuk dunia digital, lu harus tahu dia main apa gitu. Lu ketika lu di dunia digital anak lu masih tahu anak ini sebenarnya ngapain gitu. Jangan cuma ngomong gini sama anak atau keponakan lu, belajar main terus depan gadget, padahal waktu dia main. Atau kalaupun dia main, dia bisa main hal yang membangun dia. Seringkali kita tuh belajar, kita develop, itu bukan dari hal-hal yang kita pelajari di sekolah. Seringkali hal yang kita mainkan sehari-hari, percaya nggak? Atau paling gampang, belajar bahasa Inggris, itu paling banyak orang dari game sebetulnya, bukan dari pelajaran di sekolah. Karena mereka belajar kan, mereka baca kan, komunitasnya gede. Jadi yang pertama teman-teman, kalian mesti tahu, mereka tuh di depan gadget tuh ngapain. Kalian mesti aware, mereka tuh buka apa sebetulnya. Karena ada permainan yang menarik memang, tapi ada juga yang tidak menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, screen time. Banyak dari orang tua atau banyak dari kalian lah punya adik gitu ya, merasa seharinya boleh 2 jam ya gitu. Kalian tahu nggak sih screen time ini berawal dari mana? Screen time ini berawal dari Amerika Serikat, di mana mereka mengacu ini pada serial TV. Jadi waktu itu kan waktu masih tahun 80-an kalau 90-an ya, kan TV itu jadi hiburan utama lah untuk masyarakat gitu. Jadi semua orang nonton TV gitu. Di TV itu kan kita nggak bisa milih ya. TV itu kan mereka menyajikan apa yang mereka mau sajikan gitu. Sehingga muncul sebuah stigma bahwa ada batas screen time 2 jam ya. Kenapa? Karena dianggap 2 jam yang lo konsumsi itu cukup maksimal untuk pikiran lu, pengembangan diri lu. Jangan sampai akhirnya lu nggak kemana-mana hanya nonton TV gitu. Padahal di dunia digital 2 jam itu lu bisa pilih hiburan lu apa. Iya dong. Atau 2 jam itu lu bisa pilih apa yang lu mau pakai. Atau nggak harus 2 jam, setengah jam, 10 menit. Jadi screen time itu bukan soal durasi. Screen time itu adalah soal quantity dan apa yang lu tonton gitu sebetulnya. Jadi ketika kalian ngobrolin soal let's say main game Tetris 2 jam gitu, apa lu gak bosan main Tetris 2 jam atau main Candy Crush 2 jam gitu. Lain cerita kalau misalnya lu ngebangun something di game lu misalnya gitu. Kayak tadi dia sih sebut mentionnya Minecraft misalnya, ngebangun bangunan, ada main games yang kemudian ngebangun sesuatu yang lu mau bangun, atau main Monopoly misalnya gitu. Itu juga ngebangun mindset investasi kan sebetulnya. Jadi screen time yang muncul waktu itu adalah screen time yang dianalogikan karena hiburannya tuh gitu-gitu doang. Lu nanti bisa kejebak 2 jam. Padahal kalau sekarang beda ceritanya. Dia akan ngajarin untuk screen time lebih dari 2 jam atau dari 2 jam. Tapi dia mau bilang bahwa perhatikan soal screen time. It's not about the limit, bukan soal durasi time-nya, tapi soal apa yang lu mainin, apa yang lu tonton. Karena itu pengaruh signifikan. Lu bayangin ya, sekarang dunia digital tuh banyak hal-hal yang bagus di digital. Let's say kita ngomong NFT, kita ngomong soal banyak marketing di YouTube, betul kan? Gue banyak belajar dari YouTube, to be honest. Bahkan kita pun bikin karya konten di YouTube. Buat teman-teman yang belajar soal kesehatan, kita kasih tuh di YouTube. Jadi bayangin betapa pentingnya digital. Dan kalau kalian batasin hanya 2 jam, ternyata mereka belajar lebih banyak dari situ, apa nggak sayang? Atau kalau mereka misalnya baca buku tapi bukunya buku komik, asumsi orang tua kan baca aja, taunya mereka baca komik, atau mereka baca buku-buku yang tidak perlu misalnya gitu. Kita kan juga nggak tahu. Jadi teman-teman, digital itu nggak sepenuhnya jahat dan juga tentunya nggak baik-baik banget. Tergantung kita harus incas tahu banget apa yang mereka baca, apa yang mereka konsumsi, dan kita mesti bagi sebetulnya mereka itu harus ngambilnya berapa porsinya dari apa yang mereka lihat gitu. Itu yang kedua yang menarik. Yang ketiga, buat gue ini sangat menarik teman-teman. Algoritma sosial media. Let's say kita ngomong YouTube gitu ya, yang paling umum, atau Facebook atau Instagram. Seringkali kita pikir bahwa mereka itu memberikan apa yang kita cari. Padahal bukan. Mereka itu meng-emphasize apa yang kita cari. Jadi gini, kalau misalnya kalian search soal konspirasi gitu ya, setiap kali kalian buka Instagram atau buka YouTube, mereka akan mengekspos kalian go deeper, way deeper daripada konspirasi yang kalian cari. Karena buat mereka, kalian suka nih, mereka akan suguhkan semua informasi di sana. Kebayang kan? Kenapa orang-orang pecinta konspirasi, mereka akan terus mempercayai konspirasi itu? Karena informasi mereka terima tuh gitu. Makanya teman-teman, gue dan Adrian tuh di LTX selalu ngasih konten edukasi supaya
ini loh yang benar gitu. Hati-hati sama mitos yang salah. Karena banyak banget orang-orang yang nggak percaya hal-hal yang mereka percaya itu salah gitu. Karena iya balik lagi, apa yang mereka konsumsi sehari-hari itu kan bahaya banget buat mereka gitu. Kalau misalnya mereka mencari pornografi, ya mereka akan makin go deeper dengan pornografi. Mungkin awalnya heteroseksual gitu, yang which is semua orang pasti berharap orang heteroseksual. Tiba-tiba mereka, karena mereka mencari hal yang seksual, muncullah pop up homoseksual gitu. Akhirnya mereka go deeper kan. Terus muncul banyak fantasi-fantasi yang mungkin tidak normal atau tanda kutip tidak wajar gitu ya di segi medis. Nah, itu yang akan keluar. Kenapa? Karena algoritma dari sosial media atau apapun yang kita cari itu mengemphasize, menguatkan apa yang kita cari. Jadi makanya buku ini nyariin banget untuk kalau kalian nyari ya random aja gitu. Cari topik yang banyak, yang luas, yang wide. Kenapa? Karena algoritma sosial medianya tidak mempush kalian ke satu bidang tertentu. Itu jujur buat gue pribadi gitu ya, sebagai orang tua itu sangat berbahaya. Karena gue ngalamin juga, misalnya gini, Mandy cerita, dia lagi nyari baju bayi misalnya. Semua iklan akan ngikutin dia baju bayi. Di Instagram dia muncul semua pop up iklan baju bayi. Kalau gue suka jam tangan, semua YouTube gue akan soal jam tangan. Semua pop upnya jam tangan, Tokopedia semua jam tangan. Jadi lu bayangin ya, mereka akan mengemphasize semua yang kita cari gitu, dan itu bahaya. Dia sih rekomend ada beberapa link yang mungkin menarik, DuckDuckGo gitu ya. Mereka tidak men-save history kita. Jadi kalau Google kan mereka men-save history kita, sehingga mereka tahu mana yang cocok buat kita. Teman-teman, I know we need Google and social media lainnya gitu. Tapi ketika kalian ngomongin soal mendidik anak di social media, mereka harus punya basic yang cukup kuat, cukup fundamental untuk bisa kalian terapkan di untuk mereka sebelum mereka punya nalar yang kuat untuk memfilter. Jadi gue lupa ya, di umur berapa gitu ya, 8 atau sampai 12 gue lupa, anak-anak itu belum bisa punya filter. Jadi apa yang mereka lihat itu mereka konsumsi. Mereka nggak punya filternya gitu. Makanya mereka nggak bisa, kok lu bisa beli sih gitu, kan ini kan nggak penting gitu, karena mereka nggak bisa punya filter. Makanya kita mesti didik anak kita sampai punya filternya, sehingga mereka bisa memilih apa yang mereka cari. Itu yang penting banget. Dan hal yang gue concern banget yang terakhir menurut gue adalah, kalian tahu nggak sih kenapa media sosial itu berbahaya, tanda kutip banyak orang yang bahaya? Karena semua orang bisa post apapun dan dibaca siapapun. Lain halnya dengan media cetak. Gue nggak bilang kita harus baca buku ya gitu, karena kebetulan gue pembaca buku, jadi gue suka baca memang orangnya. Gue tuh bahkan pakai Kindle aja yang paperlike gitu, yang kayak iPad aja gue nggak bisa. Gue pernah nyoba, gue nggak suka, gue nggak nyaman banget pakai itu. Jadi buat gue ya it's a different approach gitu ya, maksud gue. Dia bilang gini, ketika di sosial media lu bisa post apa aja kan, dan ketika postingan lu, kita tahu ya di algoritma Instagram, nih gue ngomong Instagram ya, ketika lu posting sesuatu di Instagram dan orang save karena mereka merasa cocok sama mereka, itu akan menyebar lu. Instagram akan menyebarkan, bukan menyebarkan lah, mungkin akan dianggap ini penting gitu ya, kan mereka nggak baca isinya, mereka lihat banyak orang yang save, sehingga konten ini akan tersebar ke banyak orang-orang lain gitu. Itu muncul aja. Bayangin ya, kalau misalnya konten yang di likes itu yang nggak disukai misalnya, atau yang tidak benar, dan orang menyebar dengan sangat signifikan, itu kan yang bikin orang akhirnya percaya banyak hal yang sebetulnya tidak benar gitu. Lain halnya sama media cetak. Media cetak itu untuk membuat hoax itu butuh biaya produksi yang besar sekali. Iya dong, lu mesti bikin beritanya, lu mesti cetak ribuan eksemplar, lu sebar, orang baca. Dan untuk membuat hoax itu mahal banget biayanya. Makanya mereka pasti sangat concern dengan beritanya gitu. Apalagi kalau mereka salah, mereka mesti cetak baru permohonan maaf bahwa mereka salah menampilkan berita gitu. Berita media cetak. Jadi itu yang menyebabkan kenapa berita hoax gitu ya, atau hal-hal yang mungkin tanda kutip menyimpang, atau teman-teman suka lihat lah, bapak ibu juga atau rekan-rekan yang orang tua baru suka lihat, kok bisa kesebar sih berita-berita ini kan nggak bener gitu, atau anak kalian kok bacanya aneh-aneh sih. Ya karena itu, karena algoritmanya mensupport itu. Mereka tuh tidak mensupport sesuatu yang salah ya, mereka mensupport apa yang disukai sama warga netizennya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mencari hal-hal yang tanda kutip mungkin kurang benar, coba bayangin gimana respon anak-anak kalian ketika nanti gede. Atau bahkan gak usah kalian, kita deh yang udah gede, gue aja merasa kok gitu. Tapi karena gue udah gede, gue merasa kok berita ini muncul terus, kok ini aneh ya gitu, karena gue nyari gitu. Misalnya lagi muncul apalah, terus gue cari, akhirnya muncul semua berita yang nyerempet gitu. Jadi hari ini gue bilang sama teman-teman bahwa kalau kalian lagi punya anak gitu ya, bijaklah di sosial media gitu. Kalau mau cari konten, which is fine, tapi cari konten yang edukasi.
cari konten-konten yang memang kalian tahu, oh ya ini buat anak gue cocok, dan gue tahu umurnya, rate-nya gue tahu berapa gitu. Karena di dunia digital memang kita harus masuk ke sana gitu. Tapi jangan hanya bilang digital tuh jelek semua atau baik semua, karena tergantung apa yang kalian cari, apa yang kalian pilih, apa yang kalian baca, kalian tonton, kalian dengar. Itu pengaruh banget buat kita semua gitu. Jadi teman-teman, sampai sini aja. Semoga apa yang gue sharing bisa berguna buat kalian dan bisa bermanfaat untuk menata kehidupan digital kalian, atau bahkan menjadi warganet yang baik dan bijaksana gitu. Jangan lupa, kalau tertarik silahkan cari bukunya bahasa Inggris tapi it's worth to read. Gue nggak tahu sih, gue dipinjemin, soal gue minjem juga. Jadi buku ini bagus banget. Kalau punya kesempatan, gue rekomen banget buat beli buku ini karena it's really good gitu. Jadi sampai situ aja. Sampai ketemu di episode minggu depan. Stay healthy dan stay alive. Bye-bye.